Mungkin saya selaku ketua kelompok dari penugasan yang telah diberikan oleh Bu Sinta, yaitu pengantar hukum Indonesia. Kami ingin bertanya kepada Bapak tentang penegakan hukum dan legalitasnya yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan itu akan disampaikan oleh teman-teman saya, dan saya sampaikan terima kasih Bapak sudah sudi hadir atau bisa diwawancarai, dan saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Mungkin teman-teman bisa menanyakan apa yang menjadi substansi dari pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Baik, perkenalkan nama saya Wulan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah penegak hukum di Indonesia sudah sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Salah penegakan hukum di Indonesia ya. Di situ kalau menurut saya pribadi ya sama kayak kebanyakan orang, bahwa ya hukum di Indonesia itu istilahnya dari atas itu kayak pensil, ibarat pensil itu. Kalau ke atas itu tumpul, kalau ke bawah itu memang tajam gitu, ke rakyat bawah maksudnya. Jadi mungkin yang beberapa di televisi itu ditayangkan seperti hukum itu cuma apa ya, kalau ke orang-orang yang elit seperti itu kurang apa ya, kurang masuk lah, maksudnya kurang ya. Penegakan hukum kalau untuk orang-orang yang berduit lah, sewa pengacara itu bisa saja disogok lah seperti itu. Akan tetapi untuk rakyat kecil, seperti misalnya saya ungkap di yang pernah saya lihat di Metro TV waktu itu di Madura, khususnya di Kepulauan Sumeneb, itu terdapat kasus bahwa sebuah pesantren kan di Sumeneb itu dapat dana ya dari beberapa pesantren itu dapat dana dari kabupaten. Nah, di situ setelah dilakukan penelusuran, ada sebuah pesantren yang dikenai kasus itu penggelapan, katanya di Metro TV itu penggelapan untuk pesantrennya itu, karena di situ dananya itu diputar lagi sama pihak pesantren untuk dibeli perahu sama pihak pesantrennya. Jadi di situ dari perahu tersebut itu dapat keuntungan, pesantrennya itu dapat keuntungan. Nah, keuntungannya itu bagi pesantren itu dapat pendapatan lah, seperti itu hasilnya. Akan tetapi itu sama pihak kabupaten ataupun dari pusat itu dianggap sebagai penyelewangan dana. Dan juga banyak kasus sebenarnya yang diungkap, yang kecil-kecil itu, Mbak, maksudnya. Oh, baik Bapak. Terima kasih. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain yang mungkin ditanyakan kepada Bapaknya. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan mengenai penegakan hukum. Apakah Bapak pernah memberikan perlindungan kepada masyarakat? Lalu jika pernah, perlindungan apa yang telah diberikan kepada masyarakat Indonesia? Apa solusinya untuk masyarakat Indonesia agar terhindar dari pelanggaran dan mendapatkan perlindungan dari hukum di Indonesia? Untuk menegak masyarakat Indonesia agar tertib hukum dan tidak melanggar seperti itu. Sebenarnya kita kalau bicara dari
kebiasaan atau habit dari apa ya, kebiasaan dari turun temurun sebenarnya. Itu kalau penegakan hukum di Indonesia itu, kenapa rakyat Indonesia itu sangat banyak melanggar aturan seperti itu? Sebenarnya dari apa ya? Dari turun temurun. Jadi seperti nenek moyang kita mungkin itu kan kalau ada di kabupaten itu ada istilahnya tender arisan atau mas apa ya istilahnya itu ya, pokoknya istilahnya kalau di sini itu tender arisan. Jadi kalau misal ya pemilihan kepala daerah dan yang terpilih itu si A, pasti dalam 5 tahun APBN anggaran itu pasti sudah ada orangnya gitu, yang ini milik siapa, ini milik siapa, milik tim suksesnya semua gitu. Jadi ya karena adanya budaya seperti itu, maka itu yang mengakibatkan rakyat kita itu susah untuk menuruti aturan-aturan undang-undang seperti sogok menyogok, suap menyuap, seperti di sini. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan dengan sangat luas, dan terima kasih atas waktunya sudah ya, sama-sama menerima kami untuk mewawancari Bapak, dan atas kesalahan atau ketidaksopanan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Abim. Ya, Mas Abim. Saya punya pertanyaan nih Mas. Bagaimana pendapat Mas tentang penegakan hukum di Indonesia sekarang ini? Oke, untuk terkait tentang penegakan hukum, karena saya hidup di zaman yang serba ya media sosial yang udah naik. Jadi yang saya pandang dan yang sering naik ya, penegakan hukum di Indonesia menurut saya agak kurang sedikit adil. Karena dari beberapa kasus, contohnya tidak sesuai dengan hukum yang diberikan kepada pelaku. Malah kebanyakan juga korban yang mendapatkan hukuman yang lebih berat. Oh iya, terima kasih Mas.